Baik, kita akan masuk di perusahaan dagang khusus untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sebelum kita masuk lebih khusus mengenai perusahaan dagang, kita perlu memahami dulu siklus operasi dari perusahaan dagang. Khusus untuk perusahaan dagang, ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang pertama kali dilakukan itu adalah aktivitas pembelian. Karena memang sifat dari perusahaan dagang tersebut hanya membeli produk, kemudian menjual kembali produk tersebut. Jadi dia tidak mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Dari aktivitas pembelian, biasanya ada dua kegiatan yang dilakukan. Apakah pembelian secara tunai atau pembelian secara kredit. Kedua aktivitas pembelian ini, baik tunai maupun kredit, ini akan menyebabkan persediaan barang dagangan kita bertambah di perusahaan. Kemudian aktivitas berikutnya adalah aktivitas penjualan. Di aktivitas penjualan, sama saja dengan aktivitas pembelian, juga ada dua kegiatan. Bisa kegiatan secara kredit ya, jadi penjualan secara kredit yang menyebabkan piutang bertambah. Kemudian dari kegiatan kredit tersebut, ini akan memunculkan aktivitas penagihan. Dan jika piutang berhasil ditagih, ini akan menyebabkan kas bertambah. Kemudian selain dari penjualan kredit, aktivitas penjualan juga dapat dilakukan secara tunai yang menyebabkan kas bertambah. Jadi lewat aktivitas penagihan ini dapat dilewati. Uang kas yang diperoleh oleh perusahaan itu akan kembali digunakan untuk membeli persediaan barang dagangan. Kemudian siklus pencatatan perusahaan dagang itu meliputi transaksi, jurnal khusus atau special journal, ke buku besar atau general ledger. Di general ledger ini akan terbagi menjadi buku pembantu piutang atau biasa disebut account receivable subsidiary ledger, di mana nilai dari buku pembantu piutang itu harus sama dengan buku besar dari piutang nilainya ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan buku pembantu hutang atau account payable subsidiary ledger. Ini sama, nilai dari buku pembantu hutang total akhirnya itu harus sama dengan buku besar hutang. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan buku pembantu persediaan atau biasa disebut dengan stock ledger sheet. Ini sama, nilai ini harus sama dengan buku besar persediaan yang tercantum di buku besar. Jadi ketiga nilai ini kalau mau dicocokkan ini harus sama dengan buku besarnya. Kemudian setelah buat buku besar seperti biasa kita akan membuat laporan keuangan atau financial statement. Nah, metode pencatatannya sendiri khusus untuk pengantar akuntansi 2 kita menggunakan jurnal khusus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus menggunakan jurnal khusus? Pada saat kalian belajar pengantar akuntansi 1 itu kan diajarkan mengenai jurnal umum. Apa sebenarnya kelemahan dari jurnal umum? Anda bisa melihat di latihan soal sebelumnya, ketika Anda memindahkan ke buku besar ya, maka Anda harus memindahkan satu-satu per tanggal, per item. Nah, di jurnal khusus ini, jurnal umumnya disederhanakan dengan cara mengelompokkan. Pengelompokannya ini adalah seperti ini ya. Pertama itu adalah dikelompokkan berdasarkan jurnal penerimaan kas. Ini jurnal penerimaan kas itu khusus mencatat transaksi yang menyebabkan kas bertambah. Jadi kalau yang menyebabkan kas bertambah, maka Anda catatnya di jurnal penerimaan kas. Jadi ini kalau semua transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, Anda catatnya di sini. Nah, silakan Anda mengisi di e-learning ya, transaksi apa saja yang menyebabkan kas bertambah. Kemudian pengelompokan berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Ini khusus untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas berkurang. Nah, ini silakan Anda mengisi di e-learning transaksi apa saja yang menyebabkan kas berkurang. Kemudian jurnal pembelian. Ini khusus mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, berarti kalau misalnya ini hanya khusus mencatat transaksi pembelian secara kredit, kalau pembelian tunai berarti masuk di mana?
Kemudian jurnal penjualan, ini khusus mencatat transaksi penjualan secara kredit. Berarti kalau misalnya penjualannya secara tunai, itu masuk di jurnal yang mana? Dan yang terakhir itu adalah jurnal umum. Ini adalah khusus untuk mencatat transaksi selain yang dicatat pada keempat jurnal di atas. Baik, untuk tugas berikutnya adalah silakan Anda mengisi di e-learning ya. Sesuai dengan pertanyaannya, transaksi apa yang masuk di jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, dan jurnal umum. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan langsung masuk di sesi diskusi. Semoga niat kalian dalam belajar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.